Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali saat ini di dalam channel CPS Television. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum menekan tombol subscribe, saya mengundang ayo tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap ada episode yang terbaru Bapak Ibu langsung dapat menerima notifikasinya sehingga dapat mengikuti setiap episode-episode yang selanjutnya. Kali ini kita akan berbicara bagaimana apakah kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak. Sering sekali kita merasa bahwa saya sudah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tetapi bagaimana sikap kita? Sering sekali kita menghargai bahwa menjadi anggota keluarga kerajaan surga itu begitu murah, begitu gampang, begitu praktis. Apakah benar seperti itu? Apakah cukup dengan kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lalu kita otomatis masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga? Apakah kita tidak perlu mengupayakan bagaimana kita supaya layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga? Sangat disayangkan, banyak di antara kita justru menjadikan ketika percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala sesuatunya menjadi mudah, bahkan terkesan sangat murahan. Harus kita sadari bahwa ketika kita mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus, atau kita beriman kepada Dia, sebenarnya pada saat itu kita harus melakukan barter. Jadi kalau mau menjadi anggota keluarga kerajaan surga, mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu bukan serta-merta menjadi percaya orang Kristen pasti masuk. Tetapi di sini dibutuhkan tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Nah, sudahkah kita melakukan tanggung jawab? Orang yang menyadari kalau dia pasti masuk kerajaan surga, pasti akan terlihat di dalam kehidupannya. Bagaimana dia all out memberikan hidupnya hanya demi untuk kerajaan surga. Bahkan dia rela untuk tidak menikah, seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Ada orang yang memang dia dilahirkan untuk tidak menikah, ada yang karena sesuatu hal dia juga mengambil keputusan tidak menikah, atau dari keinginannya sendiri dia mengambil keputusan untuk tidak menikah karena demi tujuan kerajaan Allah. Semua ini harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus bekerja keras. Kita harus membuktikan bahwa memang kita layak masuk ke dalam kerajaan surga tersebut. Kita harus membuktikan bahwa memang kalau kita mau masuk kerajaan surga dan kita pantas ada di sana, kita harus bisa memberikan segenap hidup kita sepenuhnya untuk kerajaan surga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini harus berfokus atau mengarahkan hidup kepada kerajaan surga. Jadi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada proyeksi. Proyeksinya adalah bagaimana kita untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Proyeksi yang bagaimana? Bapak Ibu dapat menekan, ada link di atas ini. Saya sudah membahas mengenai proyeksi Tuhan ini. Kalau kita tahu apa yang menjadi proyeksi Tuhan, kalau kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan surga, berarti kita harus bisa memilih bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bergaul, kita berada di kumpulan orang-orang yang seperti apa, kawasan hidup kita seperti bagaimana, apakah sesuai dengan selera kita atau tidak. Untuk jelasnya, berbicara kawasan, Bapak Ibu juga dapat mengklik linknya karena saya sudah membahas mengenai kawasan tersebut. Kita harus memiliki hasrat yang begitu kuat untuk kerajaan surga. Orang yang memiliki hasrat yang begitu kuat di dalam hidupnya, dia rela melakukan apapun hanya demi untuk menyenangkan Bapa di surga. Berbicara melakukan segala sesuatu untuk kerajaan surga berarti tidak ada pilihan lain di dalam hidupnya bahwa apa yang dia pikirkan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan.
hanya untuk berjuang bagaimana supaya dia dapat berkenan. Dan untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus mempertaruhkan apa saja dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya segala kemewahan, kenyamanan hidup. Nah, kita harus mempertahankan semuanya itu. Bahkan hal yang menurut dunia ini punya nilai yang begitu mahal. Entah itu kehormatan, harga diri, jabatan, kekuasaan, bahkan kekayaan sekalipun. Yang kalau menurut pandangan dunia ini mahal harganya, justru ketika kita memfokuskan diri kita kepada kerajaan surga, semua yang kita miliki itu sebenarnya kita harus memberikan nilai itu rendah. Dan tidak ada yang mahal dan tidak ada yang melebihi daripada kerajaan surga itu sendiri. Ketika kita sadar bahwa kerajaan surga begitu mahal, coba Bapak Ibu, pasti mau berjuang nggak? Pasti mau mengupayakan nggak? Nah, kalau kita mau masuk di dalam kerajaan surga, berarti kita harus dapat melakukan atau mengambil pilihan di dalam kehidupan kita. Setiap kita dihadapkan dengan dua pilihan, Bapak Ibu. Kita mau menikmati kerajaan surga atau kita mau menikmati kerajaan dunia ini. Semua terbuka lebar. Dan kita yang harus melangkahkan kaki kita mau menikmati yang kerajaan surga atau menikmati kerajaan dunia. Dan kita harus bisa mengetahui apa saja dampak dan efeknya. Kalau kita memilih kerajaan dunia, berarti kita membuat atau membentuk wajah kita menjadi sama atau serupa dengan dunia ini. Berarti kita mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan kalau kita memilih kerajaan dunia, sesungguhnya walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, di KTP kita tertulis Kristen atau percaya Tuhan Yesus. Sesungguhnya ketika kita memilih kerajaan dunia, berarti kita belum pantas menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Aduh, kejam sekali ya, kenapa begitu? Fakta, kalau kita memilih kerajaan dunia, sesungguhnya kita belum layak menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Karena kita masih mau menikmati dunia. Kita masih mau menikmati kenyamanan dunia. Bahkan banyak orang di antara kita mungkin sudah mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, di dalam pelayanan apapun bentuknya. Ketika kita masih mengharapkan segala kenyamanan dunia ini dan mau memilih kerajaan dunia ini, kita belum pantas menyandang menjadi murid daripada Yesus Kristus Tuhan. Ini efek yang harus kita ketahui. Seperti sering kita ucapkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita masih mau memilih dunia, lalu kita berdoa-doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ini akan bertentangan. Tidak bisa kita mau berkata datanglah kerajaanmu, tapi kita memilih kerajaan dunia. Kita tidak boleh memihak kepada dua Tuhan, kita harus memilih satu. Kalau kita memilih dunia, maka kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Tetapi kalau kita mau mengundang kerajaannya, semua kerajaan dunia ini harus kita tolak. Harus kita singkirkan. Tidak ada nilainya sama sekali, Bapak Ibu. Ketika kita mengundang kerajaan surga dalam hidup kita, sebenarnya kita menyerahkan hidup kita, segenap hidup, sepenuhnya, tanpa terkecuali, Bapak Ibu. Kita ayo mengkoreksi diri kita. Siapkah kita? Kan banyak di antara kita doa Bapa kami kita hafal, bahkan selalu kita ucapkan doa Bapa kami, tetapi di dalam prakteknya kita tidak mempraktekkan. Karena kalau kita mengundang kerajaannya, kita harus tunduk pada pemerintahannya. Kalau kita mengundang kerajaannya, berarti kita mengakui dan kita siap untuk melayaninya. Kita siap memenuhi panggilan kita ini untuk melayani di dalam kerajaannya. Kita harus membuktikan loh selama kita hidup bagaimana kita dapat layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Buktikannya saat kita hidup. Bagaimana kita mengundang kerajaannya, kita taat, kita tunduk, kita ikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya selama di muka bumi. Kalau kita belum bisa memenuhi perintah-perintahnya, kerajaannya selama kita hidup di muka bumi ini, bagaimana mungkin kita bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan?
Karena untuk menjadi anggota keluarga kerajaan dituntut integritas yang begitu tinggi. Berbicara integritas berarti di dalam setiap hidup kita, kalau mulut kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hati kita, jiwa kita sepenuhnya, tingkah laku kita harus menunjukkan bahwa Dialah Juru Selamat kita. Bahwa Dialah yang berhak. Di sini kita menuntut atau harus membuktikan memiliki integritas yang begitu tinggi terhadap Bapa di surga. Untuk dapat memiliki integritas yang begitu tinggi, kita butuh untuk kerja keras melakukan dan merealisasi itu. Kerja keras bagaimana supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita beriman kepada Dia. Bekerja keras bagaimana kita mematikan segala kedagingan kita, keegoisan kita. Ingat, barang siapa mencintai nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, maka sebenarnya dia sedang mempersiapkan kehidupan kekalnya. Berbicara kehilangan nyawa berarti kehilangan segala kenyamanan di dunia ini. Segala hal yang menyenangkan daging kita, yang menyenangkan jiwa kita. Kita rela kehilangan. Berbicara kehilangan nyawa bukan berarti kita dimatikan, dibunuh dengan ditusuk pisau. Bukan, tapi kita mau mematikan kedagingan kita. Di situ kita kehilangan kesenangan hidup di dunia ini. Di situ kita kehilangan apa yang menyenangkan daging kita. Berarti nggak enak dong ya jadi orang Kristen kalau mau menjadi anggota keluarga kerajaan harus seperti itu. Bapak Ibu, ayo. Kita harus terbuka. Kita bisa saja menikmati segala kenyamanan itu, kita memilih dunia ini bisa saja. Karena itu pilihan kita. Tetapi coba ingat, ketika kita memilih, kita bisa mendapatkan kesenangan, kenyamanan, kenikmatan, kekuasaan, harta segala sesuatunya itu. Pertanyaan saya, kira-kira ketika kita sampai di ujung jalan kehidupan, lalu kita menghembuskan nafas terakhir, semua yang kita gapai di dunia ini, apakah akan kita bawa ke dalam kehidupan kekal kita? Apakah akan kita bawa dan itu dapat membantu kita ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan? Kalau semua itu kita bawa dan terbukti tidak bisa membuat kita lebih berhadapan dengan Tuhan, kita bisa kuat berdiri, tahan berdiri, buat apa? Ketika kita menghembuskan nafas, kita dimasukkan ke dalam peti, semua itu tidak dimasukkan ke dalam peti, Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita miliki hanya menjadi bahan rebutan sebagai warisan. Kalau semua itu lenyap seketika pada saat kita menghembuskan atau meninggalkan dunia ini, lalu buat apa kita memfokuskan diri atau kita berjuang mati-matian dan terikat? Ingat loh, bukan berarti di sini Bapak Ibu tidak boleh menikmati. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati dan memiliki semuanya, ingat satu hal, jangan terikat. Kalau kita terikat, maka kita tidak bisa meninggalkan dunia ini. Kita tidak bisa melepaskan semuanya. Jadi kuncinya adalah jangan terikat. Ingat loh, kita harus memberikan nilai itu lebih rendah semuanya daripada kerajaan surga. Tidak ada yang menandingi harganya yang lebih mahal daripada kerajaan surga. Kalau kita memanggil datanglah kerajaanmu dan kita mau masuk dalam kerajaan surga, ingat, panggilan kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga, apalagi memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukan panggilan murahan. Itu sangat mahal. Karena apa? Karena kita harus barter. Kita harus menukar semuanya dengan segenap hidup kita. Seluruhnya. Kita harus bersedia untuk tidak lagi menikmati tadi yang saya sebutkan. Segala kenyamanan dan percintaan dunia ini. Apa maksudnya percintaan dunia ini? Kita mengejar apa segala sesuatu yang hanya menyenangkan daging kita. Percintaan dunia berbicara kita mau memerintah diri kita untuk menikmati semuanya. Kita tidak mau tunduk kepada Tuhan kita yang menebus hidup kita. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga bersama dan dimuliakan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus rela untuk melakukan barter. Tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu. Karena kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau mau mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa di surga, jangan mengabdi lagi pada dunia. Ketika kita memilih setia kepada Bapa di surga, justru kita mengkhianati dunia ini. Enggak apa-apa. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dan di depan sana,
ke depan sana kita akan hidup berhadapan atau berada dalam dunia kekekalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat loh, Tuhan Yesus pada saat dicobai oleh iblis, ditawarkan segala kenyamanan dunia, segala harta dunia yang begitu megah, apa yang dilakukan? Justru dia menolak. Kenapa? Karena iblis hanya memberi syarat dia menyembah iblis. Dan Tuhan Yesus menolak. Kenapa sekarang justru kita yang mengejar apa yang Tuhan Yesus tolak? Kalau kita mengejar apa yang Tuhan Yesus tolak, berarti kita memposisikan diri kita menyembah kepada iblis. Mari Bapak Ibu Saudara, pilihan di tangan kita. Mau berbakti atau kita mau setia kepada Bapa di surga, kepada kerajaannya atau kepada kerajaan dunia ini. Kerajaan Bapa di surga, kerajaan surga ini, ingat, ini akan kita raih nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita baru bisa menikmatinya. Dan saat kita memilih kerajaan surga, kita tidak bisa menikmati kerajaan dunia. Kalau kita memilih kerajaan dunia dan segala kenyamanannya, pada saat kita mati, kita akan meninggalkannya. Dan kita tidak akan memperoleh kebahagiaan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pilihan di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ayo, jangan sampai salah memilih. Ingat loh, kerajaan surga nilainya begitu mahal. Kenapa mahal? Karena kita harus meninggalkan segala kenyamanan dunia, percintaan dunia, segenap hidup kita tanpa ada tawar-menawar. Mari, bagi Bapak Ibu yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa berikan tanda like dan silahkan share kepada teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, supaya mereka pun diberkati. Share di setiap akun media sosial kita. Penuhi akun media sosial kita dengan kebenaran-kebenaran. Bagi yang baru pertama kali, mari saya mengundang untuk menekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.